sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Barbie? Kiai asal Indramayu Jabar menyebarkan berbagai pemikiran sesat menyesatkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa benar. Yang kedua, bahwa kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, bahwa kalimat la ilaha illallah jadi kunci masuk surga, tidak masuk akal. Yang keempat, bahwa Islam belum sempurna dan tidak pernah sempurna. Jadi ketika kita mengkritisi agama kita, kitab-kitab ini, itu nggak usah takut murtad, ngapain? Malah dapat pahala kok. Kalau salah juga dapat pahala, bukan murtad kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, Pak Syakur ini sering terkena ujian akal. Dia banyak mengagungkan akalnya ketimbang wahyu, serta metodologi yang benar dalam memahami wahyu. Karena itu, sampah pemikirannya bertebaran di sosial media, berupa pemikiran nyeleneh, sesat, bahkan kufur. Dan belum kami temukan pernyataannya untuk meralat pemikiran-pemikirannya dan pertobatannya sampai kematiannya kemarin. Dan akhirnya, dia, sebagaimana kita, semua akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di hadapan Allah. Memang, dalam menyikapi ujian akal, ada sebagian orang yang ekstrim mengagungkan akal secara berlebihan. Mereka menganggap semua hal harus dipahami berdasarkan logika. Sehingga standar benar dan salah baginya selalu dikembalikan ke logika. Di pihak lain, ada yang anti dengan semua keterangan yang beraroma akal. Sehingga mereka menolak proses kias atau analogi, padahal itu benar karena menganggap bahwa analogi itu bagian dari produk akal. Pak Syakur seharusnya paham bagaimana hubungan akal dengan wahyu agar saling menguatkan dan bukan saling dibenturkan. Nah, sahabat muslim, fungsi akal yang pertama adalah untuk menilai informasi. Dengan akalnya, manusia bisa menyimpulkan benar atau tidaknya informasi yang dia dapatkan. Akal bukan sumber informasi, tapi akal hanyalah penilai. Sumber ada di luar, sementara akal yang memproses untuk mendapatkan kesimpulan. Ketika ada informasi yang sangat aneh tentang suatu kejadian yang sangat luar biasa, bisa jadi akal kita menolak. Namun saat kita melihat buktinya secara langsung, kita bisa percaya sekalipun menurut kita kejadian itu tetap saja tidak masuk akal. Persoalan seperti ini dalam ajaran agama sangat banyak jumlahnya. Dan betapa berbahayanya jika harus dipahami hanya berdasarkan logika saja. Mari kita tengok sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menceritakan dalam sebuah peperangan ada sosok lelaki yang sangat pemberani. Dia menyusup ke pasukan musuh dan membabat banyak orang kafir sehingga sahabat berkomentar, hari ini tidak ada orang yang pahalanya lebih besar melebihi pahala orang ini. Namun Nabi SAW justru berkomentar, dia masuk neraka. Ada sahabat yang penasaran, dia menguntit si pemberani itu. Sampai akhirnya si pemberani itu terluka parah dan dia tidak sabar menahan sakit, lalu dia bunuh diri. Sahabat yang menguntit itu langsung menghadap kepada Nabi SAW dan mengatakan, saya bersaksi Anda adalah utusan Allah. Nabi pun bertanya, memangnya ada apa? Kemudian sahabat itu menceritakan kejadian bunuh diri yang dia lihat. Nah, sahabat muslim, sahabat yang menguntit itu akhirnya membuktikan kebenaran informasi yang disabdakan oleh Nabi SAW yang tadinya nggak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang mujahid gagah perkasa malah masuk neraka? Nah, sahabat muslim, kedua, akal sehat pasti sejalan dengan wahyu. Dengan keyakinan dan amalan, orang beriman akan mengikuti informasi seperti yang disebutkan dalam wahyu atau agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu mengikuti tokoh-tokoh selainnya." Sahabat muslim, sayangnya dalam realita masyarakat mengambil sumber agama tidak hanya dari wahyu, tapi banyak yang mengikuti mitos atau tahyul, bahkan mengambil sumber agamanya berdasarkan kitab-kitab agama buatan manusia seperti Hindu, Buddha, dan lain-lain. Inilah sumber utama munculnya perbedaan di tengah manusia. Mereka lebih bersandar kepada logika. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Ibrahim At-Taimi bahwa suatu ketika Umar pernah menanyakan kepada Ibnu Abbas, mengapa umat ini selalu berbeda pendapat? Padahal nabinya sama dan kiblatnya juga sama. Ibnu Abbas menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Quran diturunkan kepada kita
lalu kita membacanya dan kita memahami tentang apa ayat ini turun. Kemudian muncul generasi setelah kita yang mereka membaca Al-Quran tapi tidak paham tentang apa ayat ini turun. Lalu mereka mengutarakan pendapatnya tentang ayat tersebut. Ketika mereka mengutarakan pendapatnya tentang ayat tersebut, mereka berbeda pendapat. Dan ketika mereka berbeda pendapat, akhirnya mereka berperang. Yang ketiga, aneka ragam sumber agama itu bisa membuat manusia perlu penilai. Disinilah peran penting akal. Dalam banyak ayat tentang akidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya, seperti untuk membenarkan keesaan Allah. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang menghidupkan dan mematikan, serta Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Nah, sahabat muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajak manusia untuk berpikir dan merenungkan betapa buruknya perbuatan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Nah, makna ayat ini adalah, dari mana kamu tahu bahwa berdoa itu harus dipanjatkan melalui Tuhan-Tuhan yang tidak berguna itu? Sementara Allah sendiri tidak mengetahui di dunia ini ada seperti yang anggapanmu itu. Di mana akalmu ketika kamu yakin bahwa yang menciptakan dan mengatur alam raya ini adalah Allah? Mengapa kamu tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata? Di mana akalmu ketika kamu malah menyembah binatang, ngalap berkah dari kotoran kerbau, berdoa kepada orang yang sudah mati? Dan perilaku sebagian besar masyarakat seperti ini pasti disebabkan ada masalah dalam akalnya, baik karena akalnya berlebihan atau malah akalnya terkecoh. Yang keempat, mengakui sebagian kebenaran berarti mengakui keseluruhan. Ketika akal mengakui bahwa semua yang datang dari wahyu adalah kebenaran, maka akal juga akan bisa menerima semua berita dari wahyu sekalipun sangat asing baginya. Misalnya berita tentang mukjizat para nabi, tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang keadaan hari akhirat. Orang kafir dengan logikanya malah menolak keyakinan tentang hari kebangkitan. Menurut mereka, tidak masuk akal bahwa orang yang mati bisa hidup kembali, sementara tubuh mereka sudah menjadi tanah. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat bahwa suatu ketika Al-As bin Wail, salah satu tokoh musyrikin Quraisy, mendatangi Nabi SAW dengan membawa tulang yang hancur. Apakah Allah akan membangkitkan tulang-tulang ini setelah hancur? Ia bertanya. Kemudian Nabi SAW menjawab, betul, Allah akan mematikanmu, lalu Dia akan membangkitkanmu, kemudian memasukkanmu ke Jahannam. Terkait ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya di dalam surat Yasin. Dia berkata, siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang sementara ia sudah hancur? Katakanlah, yang akan menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Nah, sahabat muslim, demikianlah. Semoga kita tidak terlalu mengagung-agungkan akal dan mampu menempatkan akal secara proporsional. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.